kembali ke ibadah raya online Gereja Grace Sri Muda. Bersyukur kepada Tuhan karena kita telah diberi peluang dan nafas baru untuk memuji Tuhan pada pagi ini. Saya percaya pada saat ini Tuhan sedang memulihkan Malaysia, di mana kita berada di fasa baru iaitu PKPP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Namun sedemikian amat dihargai jika jemaat semua tetap mengamalkan SOP dan kebersihan diri. Baiklah, bagi memulakan ibadah kita pagi ini, mari saya pimpin kita dalam doa. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas pagi yang baru ini ya Bapa. Kami juga ingin mengucap syukur Tuhan atas peluang sekali lagi ya Bapa untuk kami menjalani ibadah raya pada hari ini ya Bapa, untuk memuji dan menyembah hanya Tuhan yang satu ya Bapa. Terima kasih Tuhan pada saat ini Tuhan, kami minta Tuhan Roh Kudus Engkau Tuhan, hadirat Engkau ke tengah-tengah kami Tuhan, walaupun ianya hanya ibadah online Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau beserta, Engkau berada di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan Engkau berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan ibadah raya kami Tuhan. Engkau juga ya Bapa, apapun isi hati yang ingin Engkau sampaikan Tuhan, Engkau sampai Tuhan menerusi pastor yang akan menyampaikan firman Tuhan ya Bapa. Biar segalanya Tuhan adalah daripada Engkau Tuhan, bukan daripada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau terus beserta kami ya Bapa, dan berkati Tuhan ibadah raya kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini pinta dan doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Harap kita semua sehat-sehat selalu ya. Mari kita saat ini kita puji Tuhan. Mari kita semua sekarang waktunya.
Engkau sungguh baik kepada kami sehingga saat ini. Mari kita semua jemaat Tuhan, dimanapun kita berada ketika ini, sama-sama memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan
Shalom saudara-saudari yang saya kasihi. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai setiap kita dimanapun kita berada. Sekali lagi kita bersyukur karena kebaikan dan anugerah Tuhan kita dapat bertemu lagi pagi hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan daripada firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk mempersiapkan diri kita mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya percaya seperti sudah dimaklumkan, setiap kita sudah mempersiapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Jadi ini adalah satu bahagian yang sudah ditetapkan bagi orang percaya untuk memperingati apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Maksudnya di dalam Yesus kita temukan jalan. Di dalam Yesus kita temukan kebenaran. Dan di dalam Yesus sendiri kita temukan kehidupan itu. Sungguh berbahagia orang yang hidupnya hidup di dalam Yesus. Seperti yang terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16, Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapat hidup kekal. Dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapat hidup kekal. Untuk kita mendapat hidup kekal melalui kematian Yesus memerlukan respon daripada setiap pribadi kita. Bagaimana caranya, saudara? Yaitu percaya kepada Yesus, maka engkau tidak akan binasa melainkan mendapat hidup kekal. Saudara-saudari, jika ada di antara kita yang hadir pagi hari ini, yang menonton ibadah kita pagi hari ini, yang belum menyerahkan hidupmu kepada Yesus dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segeralah berbuat demikian karena Yesus mengasihi saudara juga. Di dalam perjamuan ini ada dua unsur penting, yaitu roti dan juga anggur. Saudara-saudari, Yesus lahir di kota Bethlehem yang juga dikenali sebagai rumah roti. Roti adalah sesuatu yang selalu ada ataupun biasanya ada di rumah kita. Ke rumah siapapun kita pergi pasti ada roti. Nah, Allah mahu supaya Yesus juga selalu ada ataupun biasa ada untuk setiap pribadi kita. Di dalam Yohanes 6 ayat 35, Yesus berkata kepada mereka, "Akulah roti hidup. Sesiapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Sesiapa yang percaya kepadaku tidak akan dahaga lagi." Roti ini melambangkan tubuh Yesus yang sudah diserahkan untuk setiap pribadi kita, supaya setiap kita memiliki hidup. Dan air anggur ini pula, saudara, adalah lambang bahwa Yesus adalah sumber hidup dan sudah pun menang di atas maut. Di dalam Yohanes 15 ayat 1, Yesus berkata, "Aku ini pokok anggur yang benar dan Bapakku peladang anggur." Kalau kita melihat bagaimana air anggur itu diambil. Nah, untuk mengambil air anggur ia harus dihancurkan. Ia harus diremukkan. Saudara-saudari, Yesus juga perlu dipukul. Yesus disiksa, ditusuk dengan tombak, dan darahnya mengalir. Nah, ketika kita minum dari air anggur ini, kita mengingati seberapa banyak penderitaan yang Yesus tanggung buat setiap pribadi kita. Bahkan melalui perjamuan ini kita mengingati akan satu perjanjian baru yang sudah Allah lakukan, yaitu Yesus mati di kayu salib dan menjadikan kita terus fokus kepada karya penyelamatan itu dan mendamaikan kita dengan Allah. Saudara-saudari, sebelum kita meneruskan perjamuan ini, saya mau mengajak kita sama-sama berdoa. Datang di hadapan Tuhan, mengakui bahwa
Yesus sudah mati bagi kita. Darah Yesus tercurah buat setiap kita untuk mengampuni dosa kita. Mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk sekali lagi kesempatan untuk kami sama-sama mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus ini Tuhan Yesus. Untuk kami memperingati karya penyelamatan yang sudah Tuhan lakukan bagi kami, yaitu mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersyukur untuk rencana-Mu yang indah bagi kami, untuk pengorbanan-Mu Tuhan Yesus bagi setiap pribadi kami, sehingga kami layak berdiri di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami mau mengakui tubuh Tuhan, kami mau mengakui darah Yesus yang dicurahkan buat setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan penuh hormat saya mengajak kita untuk sama-sama memegang roti kita masing-masing. Kita angkatkan roti kita. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 24, Rasul Paulus berkata, "Aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu, bahwa pada malam Dia dihianati, Tuhan Yesus telah mengambil roti, dan selepas mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, 'Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukan ini sebagai peringatan kepadaku.'" Sambil kita memperingati tubuh Yesus yang sudah diserahkan untuk kita, serta dengan pengucapan syukur, mari kita makan roti ini bersama-sama. Mari kita mengangkatkan cawan kita. Demikian juga sesudah makan, Dia mengambil cawan itu sambil berkata, "Cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini sebagai peringatan kepadaku. Karena setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan, dengan cara demikian, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga kedatangannya." Sekali lagi saudara, dengan mengakui darah Yesus yang sudah dicurahkan untuk penebusan dosa kita, serta dengan pengucapan syukur, mari kita minum dari cawan ini bersama-sama. Haleluya. Saudara, terima kasih bagi setiap kita yang sudah mengambil bahagian pagi hari ini. Saya berdoa kiranya kita menjadi berkat, kiranya kita menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita pergi, sesuai dengan komitmen kita di pagi hari ini di hadapan Tuhan. Mari seterusnya kita siapkan diri kita untuk mendengar daripada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap pribadi kita. Haleluya. Damai sejahtera kepada saudara dan saudari semua. Selamat beribadah dimanapun Anda berada pada hari ini. Dan juga selamat menjalani PKPP yang baru diumumkan seminggu yang lalu oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Kita bersyukur hari ini karena kita dapat berjumpa di dalam ibadah online kita pada hari ini. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, tajuk firman yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah inseparable ataupun tidak terpisahkan. Jika kamu ingat, ada sebuah ayat yang pernah saya sebutkan di dalam 2 khotbah saya yang lalu, yaitu Yesus Kristus ketika Dia disalibkan pernah bertanya begini, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku?" Pertanyaan ini ada di dalam Matius 27 ayat yang ke-46. Sekarang bagi sesiapa yang mendengar pertanyaan itu, atau sesiapa saja yang pertama kali membaca kisah ini, Allah Bapa
nampaknya seperti meninggalkan Yesus. Di sini kita menganggap Kristus seolah-olah terpisah daripada kasih Allah dalam kesakitan dan kesusahan sewaktu dia tergantung di atas kayu itu. Karena itu, kita juga menyimpulkan kalau kita mungkin juga akan terpisah dari Allah semasa dalam kesusahan. Tetapi ingat saudara, setelah Yesus disalibkan, Allah membangkitkannya daripada kematian, dan kemudian ia dimuliakan. Kemudian jika kita melihat lebih jauh lagi setelah peristiwa penyaliban itu, ada sebuah kebenaran yang diwahyukan kepada Rasul Paulus, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, termasuk kematian. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, di mana saya akan menunjukkan bahwa kita ini tidak akan dapat dipisahkan dari kasih Allah. We are inseparable from the love of God. Saudara, pernahkah kamu bertanya-tanya juga, adakah hal di luar sana yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah? Saya percaya pertanyaan ini pasti muncul jika kita berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Sewaktu kamu jatuh sakit mungkin, kamu merasakan kesakitan itu benar-benar sakit sehingga kamu merasakan tidak ada kasih Allah. Dan mungkin juga sewaktu kamu hilang pekerjaan, kamu merasakan tidak ada berkat Allah yang kamu terima. Mungkin juga pada waktu kamu gagal dalam pengajian atau pembelajaran kamu, jadi kamu merasakan seolah-olah doa kamu tidak dijawab, sehingga kamu menyimpulkan bahwa mungkin saya terpisah daripada kasih Allah. Mungkin juga di dalam keadaan kita yang sekarang, di dalam perintah kawalan pergerakan ini yang menggariskan banyak peraturan untuk kita, banyak kekangan untuk kita, dan akhirnya dapat melemahkan sektor ekonomi. Dan bukan itu saja, kita melihat bahwa sekarang kita masih belum dapat melakukan ibadah di dalam gereja seperti biasa. Hal-hal seperti ini mungkin menyebabkan timbulnya pertanyaan atau kesimpulan yang kita buat, sehingga kita mengatakan, adakah kita sudah tidak dikasihi oleh Allah dalam situasi seperti ini? Saudara, jika kamu mengira bahwa keadaan kamu akan memisahkan kamu dari kasih Allah, maka kamu perlu mendengar khotbah ini dengan teliti. Kamu perlu mendengar khotbah ini dengan teliti, karena andai kamu mendapat jawaban yang tidak alkitabiah, maka hal itu akan memburukkan lagi keadaan kamu. Sebab itu, demi memelihara iman yang menuntun kamu kepada kasih, kesucian, dan roh, maka kamu perlu mendengar jawaban yang benar. Firman yang akan saya sampaikan kepada kita pada hari ini saya ambil daripada Roma bab 8, dan lebih spesifik lagi di ayat yang ke-31 sehingga ayat yang ke-39. Roma bab 8 ini, saudara, bermula dan diakhiri dengan penyataan keselamatan mutlak orang Kristen di hadapan Allah. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus, dan tidak ada yang dapat memisahkan mereka dari kasih-Nya. Di dalam Roma bab 8 ayat 31 hingga 39 pula, ini adalah satu petikan yang menurut saya paling menggembirakan dan menjaminkan dalam kebanyakan semua firman Tuhan. Karena apa? Karena Paulus telah menuliskan bahwa Allah memihak untuk kita semua yang berada di dalam Kristus, bagi kita yang telah diselamatkan oleh iman. Nanti kita akan melihat bahwa tidak ada tuduhan atau dakwaan terhadap kita yang dapat berjaya, karena Allah telah menyediakan perbenaran untuk kita. Dan kita akan melihat ada Kristus yang berdoa bagi pihak kita, sehingga tidak akan ada keadaan apapun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Paulus juga
membuat senarai tentang semua perkara di alam semesta ini yang dapat dia senaraikan, namun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tetapi sebelum saya membawa kita melihat kepada bukti-bukti nyata yang ada di dalam Roma bab 8 ayat 31 hingga 39 ini yang menggariskan bagaimana kita tidak akan dipisahkan daripada kasih Allah, saya ingin membawa kita melihat satu perkara terlebih dahulu. Karena beberapa bulan yang lalu ada satu khotbah yang disampaikan oleh Reverend Richard Samporo, dan dari khotbah itu saya menghubungi beliau dan kami bertukar pendapat, dan dia memberikan saya satu bagian di mana di dalam Alkitab dituliskan, di dalam sejarah Alkitab, bahwa ada percobaan-percobaan yang coba dilakukan oleh iblis untuk menghalang kelahiran Mesias. Di dalam perkara ini yang ingin saya tunjukkan terlebih dahulu kepada saudara, ini adalah yang coba dilakukan oleh iblis untuk menghalang kelahiran Kristus. Jika kelahiran Kristus tidak terjadi, maka kita tidak akan dapat dikasihi, atau Allah tidak akan dapat mengasihi kita, dan kita tidak akan dapat mengenal Allah tanpa kelahiran Kristus. Jadi sebelum saya membincangkan Roma bab 8 ayat 31 sehingga 39 ini, kita lihat dahulu apakah percobaan-percobaan yang pernah dilakukan oleh iblis sejak daripada penciptaan sehingga penyaliban Kristus untuk dia coba memisahkan Allah daripada manusia ciptaannya. Hal yang pertama, terjadinya pencemaran genetik manusia oleh makhluk asing, atau yang digelar sebagai anak-anak Allah di dalam Kejadian bab 6 di ayat yang kedua sehingga ayat yang keempat. Hal yang kedua yang dilakukan oleh iblis adalah ketika terjadinya perhambaan di Mesir, perhambaan terhadap orang-orang Israel yang tinggal di Mesir sebelum mereka dipimpin oleh Tuhan untuk keluar. Bukan tujuan Tuhan sebenarnya supaya Israel diperhambakan, tetapi kalau kita lihat dari satu sisi yang lain, maka di sini mereka semakin bertambah banyak, dan ini adalah persiapan mereka untuk menakluk tanah Kanaan nanti ketika mereka dipimpin oleh Tuhan untuk keluar daripada tanah Mesir. Hal yang ketiga, jika kamu ingat, ada satu perintah yang dikeluarkan oleh Firaun yang memerintah Mesir pada waktu itu supaya bayi lelaki dibunuh. Dan kalau kita lihat setelah perintah ini dikeluarkan, dia juga coba untuk menghalang orang Israel meninggalkan Mesir. Hal yang keempat, ketika orang Israel keluar daripada tanah Mesir dan mereka sampai di tanah Kanaan dengan dipimpin oleh Yosua, tanah yang dijanjikan itu sekarang dipenuhi dengan makhluk ilahi. Makhluk-makhluk ini makhluk-makhluk yang besar atau perkasa, sehingga pada waktu itu orang Israel menjadi takut untuk menakluki tanah Kanaan itu. Setelah mereka berjaya menakluk, ada hal yang kelima yang terjadi juga di dalam sejarah Alkitab, di mana terjadinya perang saudara pada zaman pemerintahan raja-raja. Setelah orang Israel memiliki raja, dan terjadinya perang saudara di kalangan mereka. Ingat, bukan rancangan Tuhan untuk orang Israel memiliki raja, tetapi mereka yang meminta supaya mereka memiliki raja sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Ketika perang saudara ini tercetus, ini mengakibatkan
kerajaan Israel atau bangsa Israel terpecah. Coba saudara bayangkan, jika bangsa ini terpecah dan mereka sudah tidak bersatu, bagaimana akan dapat terjadinya nanti kelahiran Mesias ini? Inilah perkara-perkara atau hal-hal yang coba dilakukan oleh iblis. Ada lagi perkara yang keenam. Kalau saudara ingat, setelah bangsa Israel ini menjadi lemah dan pertahanan mereka menjadi lemah karena perpecahan, akhirnya terjadi pembuangan 10 suku Israel di Asyur pada 722 Masehi. Kemudian terjadi lagi pembuangan di Babel pada tahun 586 sebelum Masehi oleh Raja Nebukadnezar. Hal yang ke-8, ada satu masa yang panjang, 400 tahun kegelapan di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Masa ini tidak ada nabi-nabi yang bangkit dan tidak ada message daripada Tuhan yang diberitakan. Kemudian hal yang ke-9, jika saudara lihat di perjanjian baru, ini yang dilakukan oleh Raja Herodes setelah dia mendapat berita bahwa Kristus sudah dilahirkan. Dia mengeluarkan perintah supaya semua anak lelaki yang berusia 2 tahun ke bawah dibunuh di Betlehem atau di kawasan yang berdekatan dengan Betlehem. Dan akhirnya penyaliban Kristus, inilah yang coba dilakukan oleh iblis untuk memisahkan Allah daripada manusia. Namun kita tahu bahwa selepas penyaliban terjadinya kebangkitan Kristus, dan itulah kemenangan yang kita terima. Saudara, hal-hal yang saya jelaskan tadi, perkara-perkara yang saya jelaskan tadi dalam sepanjang sejarah Alkitab, itu menggariskan atau menunjukkan kepada kita bahwa adanya cobaan-cobaan yang ingin dilakukan oleh iblis supaya manusia tetap terpisah daripada Allah. Namun di dalam Roma bab 8 ayat yang ke-31 hingga 39 ini, saya ingin menunjukkan kepada saudara pada hari ini bahwa ada bukti bahwa kita tidak akan dapat dipisahkan daripada kasih Allah. Karena di dalam bab 8 ayat 31 hingga 39 ini, Paulus pada waktu dia menulis firman ini, dia tidak mau para pembacanya merasakan satu rasa tidak aman mengenai kasih Allah kepada mereka dalam Kristus. Ini yang Paulus ingin tunjukkan di sini. Dan inilah yang akan kita lihat pada hari ini. Paulus telah membina satu perbahasan mengapa Allah memihak bagi kita orang Kristen. Dia juga telah membuat daftar hal-hal yang terburuk yang dapat terjadi dalam hidup ini untuk menyatakan bahwa tidak ada perkara yang dapat memisahkan kita daripada Kristus. Bukti yang pertama dimulai daripada ayat yang ke-31 sehingga ayat yang ke-33. Di sini kita melihat bahwa Allah yang tidak mengecualikan anaknya sendiri, tetapi dia menyerahkan anaknya untuk kita semua. Allah berada di pihak kita. Mari kita lihat di dalam ayat 31. Dikatakan di situ, jadi apakah yang akan kita katakan sebagai sambutan kepada hal ini? Jika Allah memihak kepada kita, siapa dapat melawan kita? Ayat 32. Dia tidak mengecualikan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya untuk kita semua. Oleh itu, tidakkah dia bersama anaknya itu juga akan memberikan segala-galanya kepada kita dengan rela? Ayat 33. Siapa yang akan mendakwa orang pilihan Allah? Allah yang memperbenar. Saudara-saudari, di sini Paulus terus memberikan dorongan kepada orang percaya dari sisi kekekalan. Memang benar bahwa kita menderita seperti semua ciptaan lain. Kita menderita sambil kita menunggu untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Namun begitu,
Hakikat bahwa kita menderita tidak bermaksud bahwa Tuhan tidak bersama dengan kita, atau tidak bermaksud Tuhan tidak memihak kepada kita. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Paulus telah menunjukkan bahwa Allah sedang menyelesaikan dalam diri kita satu tujuan utama. Kita ini sebagai orang pilihannya yang dia hendak lakukan bahkan sebelum dia membentuk dunia ini. Ada rujukannya di dalam Efesus bab 1 ayat yang keempat. Tujuan yang utama ini adalah untuk menjadikan kita seperti Kristus. Dan Allah masih menggunakan segala sesuatu untuk menyelesaikan proses ini. Itu yang ada di dalam Roma bab 8 ayat 28. Dia menggunakan segala sesuatu untuk menyelesaikan proses ini. Mengingat kenyataan bahwa kita yang ditentukan oleh Allah dari mulanya dahulu dipanggilnya, kemudian orang yang dipanggilnya diperbenarnya, orang yang diperbenarnya itu dipermuliakannya pula. Mengingat kenyataan ini, Paulus sampai pada satu kesimpulan yang tidak dapat disangkal, yaitu bahwa Allah ada di pihak kita. Itulah yang dapat kita lihat dalam bukti yang pertama ini. Dan sebuah kebenaran yang luar biasa yang kita dapat lihat di sini adalah pada waktu Allah pasti ada di pihak kita, yaitu di pihak semua orang yang berada di dalam Kristus melalui iman. Bayangkan, Allah yang benar, pencipta segala sesuatu, itu memihak kepada kita. Jika Dia yang memihak kepada kita, siapa yang dapat melawan kita? Jika Dia yang memihak untuk kita, siapa yang dapat mendakwa orang pilihan Allah? Tidak ada. Kita lihat bukti yang kedua. Bukti kasih Allah kepada kita. Di ayat yang ke-34, di sini dituliskan bahwa Kristus Yesus yang telah mati dan dibangkitkan kini berada di sebelah kanan Allah dan berdoa syafaat bagi pihak kita. Ayat 34 berbunyi begini, siapakah yang dapat mempersalah kita? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih daripada itu, yang telah dibangkitkan, berada di sebelah kanan Allah dan juga berdoa syafaat bagi pihak kita. Siapa yang akan mendakwa orang pilihan Allah? Itulah soalan yang ditanyakan oleh Paulus dalam ayat sebelumnya. Jawabannya sederhana. Tidak ada. Kenapa? Karena Allah yang memperbenar. Dengan ini, Paulus bermaksud bahwa setelah Allah memperbenarkan atau menyatakan orang itu benar karena imannya kepada Kristus, tidak ada tuduhan apapun yang dapat menggugat keputusan Allah selepas itu. Dan sekiranya itu adalah keputusan Allah, bagaimana mungkin ada yang dapat mempersalah kita? Karena mungkin kita akan berpikir bahwa pada waktu kita dipersalahkan, kita akan dipisahkan daripada kasih Allah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab di sini adalah, jika itu adalah keputusan Allah untuk memperbenar kita, maka tidak mungkin akan ada yang dapat mempersalah kita. Karena saudara, jika kita didapati memiliki satu kesalahan pun di hadapan Allah, maka kita akan terpisah. Kita yang berada di dalam Kristus melalui iman, kita begitu erat dengan Kristus di mata Allah, sehingga kematian Kristus telah membayar harga untuk dosa kita. Kristus dibangkitkan setelah Dia disalibkan dan sekarang berada di sebelah kanan Allah dan berdoa untuk kita. Inilah satu kebenaran atau keutamaan yang tersedia bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Jika Kristus yang berdoa untuk kita, pasti permintaan Kristus akan ditunaikan oleh Allah.
Bukti yang ketiga, saya ambil daripada ayat yang ke-35 hingga 39. Saya bacakan ayat yang ke-35. Siapa yang akan memisahkan kita daripada kasih Kristus? Kekacauan atau kesusahan, atau penganiayaan, atau kebuluran, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. 36. Sebagaimana tersurat dalam kitab suci, kerana-Mu kami menghadapi maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba untuk disembelih. 37. Tidak, dalam semua hal ini kita lebih daripada para penakluk melalui Dia yang mengasihi kita. 38. Kerana aku yakin bahwa kematian maupun kehidupan, para malaikat maupun para pemerintah, masa kini maupun masa depan, baik kuasa apapun, 39, ketinggian maupun kedalaman, baik apapun yang lain dalam seluruh ciptaan, tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah yang dituliskan kepada kita. Di ayat 35 hingga ayat 39 ini disenaraikan banyak hal. Tetapi dikatakan di ayat yang ke-39, dalam semua hal ini kita lebih daripada penakluk. Karena kasih Allah yang tidak mungkin dapat dipisahkan daripada kita. Saudara, perkara-perkara sukar memang akan berlaku dalam kehidupan ini. Tetapi seperti yang dituliskan di dalam ayat sebelumnya, ayat 31 hingga ayat 34, mereka tidak akan dapat menaklukkan kita dengan cara apapun. Kesusahan akan menimpa, kemalangan akan menimpa, kejatuhan akan terjadi. Namun hal ini tidak akan dapat menaklukkan kita. Dan ketika kita sudah diselamatkan oleh iman kita kepada Kristus, kita akan dapat terus bertahan. Karena dikatakan di bagian awal bab yang ke-8 ini bahwa Roh Allah tinggal dan diam di dalam kita, maka oleh kekuatan Rohnya kita akan dapat bertahan. Jika kamu melihat di ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-39, di sini Paulus memulakan sebuah senarai yang baru. Senarai perkara-perkara yang merangkumi hampir semua yang mungkin difikirkan oleh setiap orang untuk mencabar kasih Allah bagi umat pilihannya. Di sini Paulus bermula dengan kematian. Namun dapatkah kematian memisahkan kita daripada kasih Allah? Tidak. Karena bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kematian hanya dapat membawa kita ke kemuliaan Tuhan dengan lebih cepat. Ada rujukannya di dalam 2 Korintus 5 ayat 8. Dia juga terus melanjutkan dengan mengatakan bahwa baik kehidupan, malaikat, atau penguasa, siapapun, dan dengan kata lain, tidak ada sama sekali, sama ada di muka bumi ini atau di dunia rohani, dalam surga atau neraka, yang boleh memisahkan kita daripada kasih Allah. Tidak ada. Dia juga meneruskan lagi dengan menyenaraikan masa kini dan masa depan. Tidak ada yang dapat terjadi sekarang atau besok atau 1000 tahun lagi dari sekarang yang akan dapat mengubah komitmen Allah untuk mengasihi kita di dalam Kristus. Itulah sebab saya katakan tadi, we are inseparable from the love of God. Kita tidak akan dapat dipisahkan. Selanjutnya juga menyenaraikan kekuatan yang merujuk kepada kekuatan dunia roh seperti iblis, juga tidak akan dapat memisahkan kita daripada Allah. Ada rancangan-rancangan iblis seperti yang kita lihat di dalam sejarah yang saya jelaskan di awal tadi, sejarah Alkitab, di mana iblis coba untuk menggagalkan rancangan mengenai kelahiran Kristus, namun tidak berhasil.
Paulus juga menyenaraikan bahwa kekuatan daripada pemerintah dunia ini juga tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Ini adalah satu kebenaran yang luar biasa. Ini adalah satu tulisan yang sangat membangunkan, yang sangat meneguhkan untuk kita semua. Namun di akhir hidupnya, ternyata Paulus sendiri akhirnya terbunuh. Dan sejauh yang kita ketahui dalam tulisannya, walaupun Paulus dibunuh oleh kuasa pemerintahan Roma pada waktu itu, mereka pasti tidak dapat menaklukkannya. Mereka pasti juga tidak dapat memisahkan Paulus dari kasih Allah. Memang benar dia dihukum bunuh, tetapi kematian tidak dapat memisahkannya daripada kasih Allah yang dia terima di dalam Kristus. Nah, saudara, dari ayat-ayat ini kita diyakinkan bahwa walaupun kita dihadapkan dengan pelbagai keadaan, kita dapat tetap mempercayai janji Allah bahwa Ia tidak sekali-kali akan meninggalkan atau membiarkan kita. Kita juga harus mempercayai firman Tuhan yang menyatakan bahwa dalam semua hal Allah bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya, yang telah dipanggilnya menurut rancangannya. Roma 8 ayat 28. Jika kita memahami hal ini, maka kita tahu bahwa kita tidak akan terpisah daripada kasih Allah. Bahkan, saudara, ketika kita tidak melihat kebaikan Allah dalam setiap hal yang terjadi, marilah kita tetap yakin dan percaya bahwa akan datang saat-saatnya nanti ketika kita dapat memahaminya dengan jelas. Karena kita hidup dengan pemahaman yang terbatas akan Allah. Kehidupan rohani kita melakukan dengan sedaya upaya, dengan sebaik yang mungkin, masih kita di dalam pemahaman yang terbatas akan Allah. Namun akan datang harinya, saudara, ketika kita akan mengetahui dan memahami segala hal ini. Sebagai aplikasi untuk kita semua, marilah kita meneliti kebenaran tentang kasih Allah di dalam kehidupan orang percaya ini. Karena sewaktu kita mengerti bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, maka kasih kita kepada sesama akan bertambah. Kasih kita kepada ibu bapa kita, kepada anak-anak, kepada saudara dan saudari kita, kepada rakan-rakan kita, semuanya akan bertambah. Karena kita tahu dalam keadaan apapun situasi, kita tidak akan terpisah daripada kasih Allah. Sewaktu kita mengerti bahwa tidak ada perkara yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, maka kita juga akan dapat memelihara kesucian kita di hadapan Allah. Ada waktunya kita jatuh, ada waktunya kita gagal, ada waktunya kita tidak dapat menuruti segala perintah Allah. Namun pada waktu kita ingat bahwa kita tidak dapat dipisahkan daripada kasih Allah, kita akan dapat terus berusaha untuk memelihara kesucian kita di hadapan Allah. Karena firman Tuhan berkata, tanpa kesucian tidak ada yang akan dapat melihat Allah. Saudara, kuatkanlah hatimu dan berjalanlah dalam roh. Karena roh yang ada padamu lebih berkuasa daripada roh yang ada di dalam dunia. Ingat, ada roh Allah yang tinggal dan diam di dalam kita, sehingga kita dapat memanggil Dia Aba Bapa. Dan kasih yang kita terima daripada Bapa kita akan tetap ada untuk kita seumur hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara, sebagai penutup dan dorongan saya untuk kita, ingat, tidak ada yang akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setelah kita mempercayai Injil, Roh Allah hidup di dalam saya dan saudara.
kita menderita dengan Kristus dan kita menderita bersama dengan ciptaan-ciptaan yang lain, sementara kita menunggu Allah untuk menyatakan kita sebagai anak-anaknya. Ini tidak dapat kita nafikan. Memang kita akan menderita, tetapi akan tiba saatnya nanti pada waktu kita dimuliakan. Dengan pertolongan Roh Allah yang ada di dalam kita, kita yakin bahwa Allah memihak untuk kita. Dan kita yakin Dia mengasihi kita di dalam Kristus. Saudara, khotbah saya yang singkat ini ingin mengingatkan saudara juga yang mungkin sedang di dalam situasi sukar pada saat ini, bahwa jelas kasih Allah kepada kita kukuh dan tidak terpisahkan. 1 Yohanes bab yang keempat ayat yang ke-10 mengatakan begini, demikianlah kasih, bukannya kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Jika Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, jika Allah yang mengasihi kita dengan sepenuhnya, maka tidak akan ada hal yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah ini. Ketahuilah bahwa Dia tidak akan meninggalkan saudara. Dan jika saudara dan saudari seolah-olah sudah tidak memiliki kekuatan lagi dan ingin menyerah kalah, ini adalah saatnya bagi saudara dan saudari untuk kembali kepada Tuhan dan mengetahui bahwa kekuatannya bekerja dengan sempurna dalam kelemahan saudara. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita pelajari pada hari ini. Semoga firman Tuhan ini akan mendapat tempat yang terbaik di dalam hati saudara. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengar firman-Mu pada hari ini Tuhan, dan kami sangat bersyukur karena kepada kami ditunjukkan kebenaran bahwa kami tidak akan dapat dipisahkan daripada kasih Allah. Situasi apapun, keadaan apapun, tidak akan dapat memisahkan kami daripada kasih Allah yang kami terima dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur untuk hal ini. Betapa kami bersyukur untuk apa yang Tuhan lakukan untuk kami. Saudara-saudari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan menyebutkan nama Tuhan ke atasmu, maka Tuhan akan memberkati kamu. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih kurnia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan
Segala urusan mengenai persembahan umum, persepuluhan, misi dan tabung gereja bolehlah dilakukan secara online transfer ke akaun M-Bank gereja yang tertera pada skrin anda. Sesuai dengan firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Masing-masing hendaklah memberi setulus hati, jangan dengan rasa enggan atau terpaksa, kerana Allah mengasihi orang yang memberi dengan gembira. Corporate prayer meeting kita akan dilakukan pada hari Rabu 17 Jun 2020 jam 8.30 malam melalui aplikasi Skype. Sebarang maklumat lanjut ataupun perubahan akan diumumkan dalam grup WhatsApp gereja. Komsel Jumaat juga akan diadakan pada hari Jumaat 19 Jun 2020 jam 8.30 malam melalui aplikasi Zoom. Sebarang maklumat lanjut ataupun perubahan akan dimaklumkan dalam grup WhatsApp gereja. Sekian saja untuk pagi ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati.